Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda Bagi Anda bersama saya, Pastor Marcel Kanon. Dan hari ini saya akan mulai dengan satu tema yang baru yang bunyinya dasar yang teguh. Sangat penting untuk kita memiliki dasar yang teguh. Karena kalau kita membangun rumah dan dasarnya nggak kuat, rumah itu akan runtuh, akan hancur. Begitu juga di dalam kepercayaan kita, di dalam iman kita, di dalam perjalanan kita dengan Tuhan. Kalau dasar kita di dalam Tuhan tidak teguh, ya kita akan runtuh, kita akan hancur. Jadi sangat penting untuk kita sadar. Nah hari ini sebelum kita masuk lebih dalam dasar yang teguh, ya saya ingin baca 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang pertama. Di dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang pertama, Paulus menulis kepada anak rohaninya yaitu Timotius ini. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesatan dan ajaran setan-setan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya inilah tanda-tanda bahwa antikris atau roh antikris lebih jelas sudah ada, karena ada roh-roh penyesat, ada yang nama ajaran-ajaran setan atau ajaran setan-setan. Ya, makanya dikatakan dalam firman Tuhan ini ada orang yang akan murtad. Ya, dalam bahasa Inggris dibilangin ada orang yang akan menjadi jauh daripada Tuhan. Ya, mereka akan meninggalkan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, saya percaya karena dasarnya tidak teguh. Dasarnya tidak kuat, karena dasar yang mereka miliki belum tentu sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mereka meninggalkan iman mereka kepada Allah Bapa, kepada Yesus Kristus. Mungkin 20 tahun, 30 tahun, 10 tahun, 5 tahun, apa saja sudah ikut Tuhan. Tetapi tiba-tiba mereka meninggalkan karena mereka mendengarkan sesuatu yang mereka mau mendengarkan. Ya, dan mereka akan mengikuti itu. Saya punya satu pertanyaan dengan segala sesuatu yang saya dengar dari luar. Ya, saya uji dengan satu pertanyaan. Apa kata firman? Si A boleh berkata ini, si B boleh berkata ini, si C boleh berkata ini, saya boleh berkata. Tapi saya harap Anda sendiri menyelidiki dan bertanya kepada dirinya, apa kata Tuhan? Ya, seberapa jauh kita mau meninggalkan iman percaya kita kepada Yesus Kristus? Untuk apa? Mengikuti Yesus sekian lama. Ya, menyerahkan nyawanya. Saya percaya inilah salah satu dosa yang besar sekali kalau kita meninggalkan Tuhan. Ya, kita mendurhakakan Roh Kudus. Kita melawan Roh Kudus. Sudah terima Roh Kudus. Ya, Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita, tapi kita menolak. Kita menjadi jauh karena banyak alasan. Ya, saya tidak tahu alasannya. Ya, apakah Anda kecewa dengan Tuhan? Apakah Anda sakit hati dengan Tuhan? Apakah Anda sedang sedih? Ya, sesuatu yang terjadi yang Anda tidak bayangkan, Anda tidak harapkan. Saya tidak tahu kenapa Anda mulai menjadi jauh daripada Tuhan. Saya ingin baca satu ayat di dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Ya, di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga dikatakan begini. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa.
Jadi hari itu hari terakhir sebelum Tuhan menjemput gerejanya, ada harinya, ada masanya di mana banyak orang menjadi murtad. Ya, di mana mereka dengan acara apapun juga mereka disesatkan. Makanya sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus kembali kepada apa kata Tuhan. Ya, Tuhan berfirman kepada kita melalui firman-Nya. Ya, firman Tuhan itu ya dan amin. Makanya pertanyaan yang kita harus renungkan adalah seberapa kuat dasar kita, fondasi kita. Seberapa kuat kita benar-benar di dalam firman-Nya. Ya, saya selalu ingat kepada firman dikatakan begini, bila aku tinggal di dalam kamu dan firman-Ku tinggal di dalam kalau saya benar-benar ada di dalam Tuhan, ya, dan firman Tuhan tinggal di dalam aku minta apa saja. Kenapa? Karena apa yang saya minta itu pasti sesuai dengan yang sudah dicantumkan dalam firman Tuhan. Saya nggak minta sesuatu berkelebihan. Ya, keinginan lebih itu kita juga harus hati-hati. Makanya Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Anda lupa firman-Ku hari ini, atau kapan saja Anda lupa, tidak masalah. Asal ingat satu hal. Apa kata Tuhan? Anda bisa bilang, tapi si pendeta A berkata begini, si pendeta B. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang pusing. Karena si A bilang A, si B, dan tidak pernah cocok. Makanya saya mau tegas bicara hari ini. Anda belum tentu setuju dengan perkataan saya. Dan itu oke, tidak masalah bagi saya. Asal Anda masuk dalam firman. Jangan membuat satu dasar atas pikiranmu sendiri. Atas pengertianmu sendiri. Atas hatimu sendiri. Ya, tapi benar-benar mendasari segala kepercayaan Anda didasari firman Tuhan. Dan itu sesuatu yang penting. Makanya dalam minggu ini saya ingin bicara dengan dasar yang teguh. Dan itu diambil dari Ibrani pasal yang ke-6. Mari kita buka firman di dalam Ibrani pasal yang 6. Saya akan baca 2 ayat saja, ayat yang pertama dan ayat yang kedua dikatakan begini. Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangan yang penuh. Jangan kita meletakkan lagi dasar, ya, ini dasarnya, pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini dasar. Dikatakan jangan kita bicarakan lagi tentang dasar, karena dasar sudah kuat. Tapi kalau dasar belum kuat, ini harus kita bicara. Apa itu dasarnya? Yang pertama, ya, itu mengenai pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Yang kedua, ya, kepercayaan kepada Allah, iman kepada Allah. Yang ketiga, ajaran tentang pelbagai pembaptisan. Yang keempat, penumpangan tangan. Yang kelima, kebangkitan orang-orang mati. Dan yang keenam, hukuman kekal atau hidup yang kekal. 6 dasar yang harus menjadi kuat, kokoh, tegas, teguh, supaya bangunan kita tidak akan runtuh, tapi berdiri tegas sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang di hadapan Engkau Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu, bahwa hari ini Engkau tetap bicara ke dalam hati kami Tuhan.
Tuhan, biar kami diingatkan betapa pentingnya memiliki dasar yang teguh. Karena kalau dasar kami tidak teguh, kami akan diombang-ambingkan oleh apa saja juga Tuhan. Tuhan, hari ini aku percaya umat-Mu tidak ingin disesatkan. Untuk itu Bapa, biar kami dapat kembali kepada firman-Mu. Dan hamba berdoa Bapa, biar firman-Mu bicara, bukan hamba-Mu bicara. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau membuka telinga kami. Karena Engkau berkata, siapa yang bertelinga mari mendengarkan apa yang disampaikan oleh Roh Allah. Dan hamba berdoa Bapa, biar Roh Allah yang bicara. Bukan saya, tapi Engkau yang bicara. Supaya kami semua memiliki dasar yang teguh. Kami berdoa ini semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sadar betapa penting dasar yang teguh. Makanya mari kita renungkan kembali. Apa yang dimaksud dengan dasar yang teguh. Dan kita akan teruskan mulai besok. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Dan saya berdoa supaya berkat dari Allah Bapa kami yang di surga. Kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Menyertai kita semua mulai saat ini. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Bahkan sampai selama-lamanya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Shalom.